teman-teman, balik lagi di channel kita. Sudah sangat lama ya kita tidak belajar tentang tuple structure and written expression dan hari ini kita akan lanjut di skill yang ke-46. Dan di skill ke-46 ini kita akan bahas terlebih seputar tentang adjective sama adverbs ya. Nah, sebelum kita ke skill 46, ada baiknya kita tahu dulu di 3 skill yang akan kita bahas, tentunya tidak semua karena dalam video ini hanya ada 1 skill saja, nanti 2 skillnya ada di 2 video yang lain. Problem with adjective and adverbs. Many different problem with adjective and adverb are possible in written expression question on the tuple task. Jadi ada beberapa masalah kadang dan ada beberapa soal yang memang menampilkan bagaimana adjective dan adverb ini bermasalah di dalam soal TOEFL gitu. Entah yang harusnya adjective dikasihnya adverb atau yang harusnya adverb malah dikasihnya adjective kayak gitu. Nah, sebelum kita ke skill 46, adjective itu adalah kata sifat kalau dalam bahasa Indonesia. Contohnya kayak cantik, ganteng, lalu cepat, lambat. Nah, itu adalah adjective. Sedangkan kalau adverbs itu kata keterangan, kata yang memberikan keterangan pada kata yang lainnya. Nah, dua hal ini berbeda tapi sama atau sama tapi berbeda. Kayak gitu ya. Secara umum kalau adverbs, kalau semisal kita ingin menjadikan adjective menjadi adverbs, itu secara umum kita menambahkan ly atau li. Contohnya nih kayak di sini recent, baru-baru ini, recently. Atau public atau masyarakat, publicly secara publik. Atau yang mungkin sering teman-teman dengar quick, cepat, quickly dengan cepat. Oke, nah itu gimana caranya kita mengubah dari adjective ke adverb dengan menambahkan li. Dan tentu saja tidak semua adverb yang berakhiran li itu adalah adverb. Tidak semua kata yang berakhiran li itu adverbs. Oke, karena adverb itu kan asli katanya adalah kata keterangan. Jadi tidak hanya yang berakhiran li saja. Ada kalanya dia kata keterangan waktu yang menunjukkan when atau waktu. Contohnya kayak when, later, okay, soon dan lain sebagainya. Bisa juga menerangkan tentang bagaimana hal itu dijalankan. Misalnya kayak fast, hard, well, atau kata keterangan tempat. Here, there, nowhere, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar tentang use basic adjective and adverbs correctly. Jadi kita harus tahu dulu nih, bedanya penggunaan adjective sama adverb secara benar. Perlu diketahui bahwa adjective itu kata sifat dan dia mendeskripsikan atau memberikan sifat hanya kepada noun, hanya kepada kata benda. Ingat-ingat ya, hanya kepada kata benda saja. Jadi adjective memberikan sifat atau mendeskripsikan hanya kepada kata benda. Oke, hanya kepada kata benda atau kata ganti orang. Jadi noun or pronouns. Oke, noun itu kayak apa? Kata benda. Contohnya kayak meja, kursi yang ada wujudnya ya, yang tidak ada wujudnya. Contohnya seperti information. Nah, itu juga kata benda gitu ya. Nah, pronoun itu contohnya kayak she, he, it, nama orang, itu pronoun, kata ganti orang. Nah, jadi diulangi lagi, adjective itu hanya memberikan sifat atau mendeskripsikan atau memberikan arti kepada kata benda atau kata ganti benda, noun or pronoun. Sedangkan kalau si adverb ini dia berbeda. Untuk itu kita menjadikan dia itu sama sebenarnya memberikan arti tapi tidak kepada noun. Oke. Jadi kalau adverb itu mendeskripsikan, pertama adverb itu sendiri. Oke. Terus dia bisa mendeskripsikan verb. Oke, dan yang ketiga dia bisa memberikan arti atau mendeskripsikan kata sifat. Oke. Jadi bedanya adalah dari adjective itu mendeskripsikan, memberikan arti kepada noun or pronoun. Kalau adverb, dia ngasihnya tuh ketiga kata ya, yaitu verb, adjective, sama adverb itu sendiri. Jadi adverb verb, adverb adjective, adverb adverb. Oke. Contohnya kayak gimana? Kayak gini ya. She sings beautifully. Dia bernyanyi dengan indah. Nah, jadi si adverb ini, si beautifully ini memberikan arti kepada si verbnya. Bernyanyi dengan apa? Dengan indah. Kayak gitu maksudnya.
Terus yang kedua, adverb memberikan, arti atau mendeskripsikan si adjektifnya. She is beautifully dressed woman. Dia itu adalah seorang cewek yang berpakaian dengan indah, gitu. Yang indah apanya? Ya berpakaiannya, gitu. Sama yang ini, yang indah apanya? Bernyanyinya, kayak gitu. Dan selain verb sama adjective, dia juga memberikan atau mendeskripsikan, memberikan arti kepada adverb yang lainnya. She is a truly beautifully dressed woman. Yaitu adalah seorang cewek yang benar-benar secara indah berpakaian, atau dia itu adalah seorang cewek yang berpakaian yang benar-benar secara indah, kayak gitu ya. Jadi truly beautifully, jadi apa namanya, kalau dijajari gini boleh kayak gitu ya. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa adjective dia itu cuma bisa sama noun sama pronoun. Kalau selainnya sama mereka berdua, ya berarti salah. Misalnya kalau dia adjective, sampingnya adjective lagi, ya itu salah. Karena tadi adjective itu hanya bisa mendeskripsikan noun or pronoun. Kalau adjective, ada adjective lagi berbarengan gitu, itu nggak bisa. Oke? Oke. Kita lihat di sini. Atau sebaliknya kalau semisal noun sama noun terus kayak dempet-dempetan gitu, ya itu juga nggak bisa kayak gitu ya. Di sini contoh yang salah, they were seated at a largely table. Nah, di sini kita ada adverb nih karena ada li-nya di sini ya, tapi setelahnya noun. Nah, ini salah. Harusnya yang berpasangan sama noun adalah adjective. Oke. The child talk quick. Di sini ada verb, di sini ada adjective. Ingat-ingat adjective itu cuma noun sama pronoun, sedangkan di sini verb. Iya, harusnya di sini adverb. Oke, we read an extreme long story. Oke. Di sini ada adjective, ini juga adjective. Jadi tidak bisa. Oke, dari sini sudah jelas ya. Jadi diulangi lagi, adjective itu hanya mendeskripsikan noun or pronoun. Adverb hanya mendeskripsikan verb, adjective, sama other adverb. Oke, 2 sama 3, 2 banding 3. Oke, sekarang kita coba latihan seperti biasa ya. Kita diminta untuk menebak kalimat ini benar atau tidak. Oke. Number 1, kita lihat contohnya dulu. The mother was pleasant surprise when her daughter came to visit. Oke, kita lihat di sini pleasant adjective, surprise juga adjective. Oke, jadi tidak bisa ya. Ini kalau mendeskripsikan ke sini ada beberapa contoh memang adjective sama adjective itu memang bisa berdekatan. Bukan berarti selamanya kalau dia berdekatan itu nggak boleh ya. Ada contohnya. Cuman untuk konteks ini, jadi adjective kalau semisal dia diminta untuk mendeskripsikan adjective lainnya itu nggak bisa. Kecuali kalau semisal adjektif dua-duanya ini mendeskripsikan satu noun yang sama, itu masih boleh kayak gitu. Tapi kalau semisal konteksnya adjektifnya itu harus memberikan arti kepada adjektif lain, itu tidak bisa. Gitu. The mother was pleasant surprise gitu. Nah, pleasant-nya ini kalau semisal ditujukan ke noun yang sama nggak apa-apa, tapi kalau semisal dia harusnya ke adjektif lainnya ya nggak bisa, harusnya pleasantly kayak gitu. Jadi incorrect. The salespeople frequently visit the East Coast for trade shows gitu. Nah, di sini kita frequently punya adverb dan di sini kita punya verb. Jadi nggak apa-apa ya. Oke, cool. Sekarang kita ke yang nomor 3. He was driving an expensively sports car. Nah, dari sini sudah kelihatan sekali di sini kita punya adverb. Sedangkan di sini noun. Nah, itu sudah pasti big no ya. Jadi incorrect. There is a special program on television this evening. Di sini kita punya adjective, di sini kita punya noun. Jadi betul ya. She was chosen for the leading part because she sings so well. Okay. For the leading part because she sings. Ini verb. Ini adverb. Jadi adverb memberikan arti kepada verb. Jadi boleh ya. Okay. The car wasn't complete, ready at 3. Nah, ini contoh yang salah, incorrect. Jadi di sini kita punya adjective, oke, di sini juga adjective. Nah, yang komplit apa? Harusnya kan yang komplit ready-nya kan? Oke, bukan the car-nya kan?
Nah, karena dia dimaksudkan untuk memberikan arti kepada ready, maka harusnya dia adverb, jangan adjective lagi. It was difficult to believe that what we read in the newspaper was a truly story. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya di sini truly adverb story itu noun, jadi incorrect. Points will be subtracted for each incorrect answered question. Oke, ini ada noun. Oke, incorrect answer question. Incorrect, jadi gini, enaknya tuh gini ya. Incorrect itu kalau semisal ada teman-teman yang bingung, ada kok semisal adjektif yang beruntun gitu, terus benar gitu. Ya emang ada gitu ya. Tapi kalau di sini, kalau kita artikan yang incorrect itu apa? Questionnya atau answer question. Kalau semisal incorrect question, maka artinya udah beda. Tapi kalau semisal soal yang udah dijawab dan salah, otomatis incorrect ini mendeskripsikan si atau answered question gitu. Berarti incorrect gitu. Incorrect sama ini tidak boleh berdampingan. Incorrect adjective, answered adjective. Oke, jadi incorrect ya. The production manager quietly requested a complete report of the terrible incident. The production manager quietly requested. Ini adverb, ini verb. A completely report. Nah, ini adverb, ini noun. Udah salah ya. The children finished their homework quickly so that they could watch television. Their homework quickly. Nah, kalau ini the children finished their homework quickly. Kita balik lagi. Quickly-nya itu buat siapa? Buat homework atau buat finish? Homework-nya cepat, apa ngerjainnya yang cepat? Gitu. Kalau secara arti aja kita udah ketahuan dia untuk si verb-nya. Baru dia benar. Jadi walaupun dia samping-sampingan sama homework yang notabene dia adalah noun, itu tetap boleh. Karena apa? Quickly-nya itu maksud mendeskripsikan si verb yang di sini. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you so much. Sampai ketemu di skill selanjutnya. See you tomorrow. Telah. Bye.